Koko Chan juga sempat menyinggung ya mengenai indeks harga saham gabungan kita yang udah ada di level tinggi nih atau bisa di pucuk gitu. Nah, untuk teman yang melakukan trading ya khususnya di capital market Indonesia ini ketika melihat indeks kita terjadi seperti ini udah 7.000 sekian gitu ya. Kalau koreksi ke 6.900 saja udah berasa banget gitu ya. Nah, menurut Koko Cuan sendiri apakah kita harus mengubah strategi trading kita atau kita tetap stick on plan? Misalnya contoh yang biasanya kita menggunakan, kita punya uang let's say 100 juta rupiah. Ya kita selalu sedia 20% atau 25%. Nah, apakah ketika terjadi hal seperti ini di indeks harga saham gabungan kita harus merubah strategi kita lagi? Kita harus atur ulang lagi atau seperti apa? Yes, betul. Misalnya teman-teman punya dana persiapan trading di satu saham sebanyak 100 juta ya misalnya. Nah, kalau aku pribadi, aku sendiri mengganti. Jadi, aku sendiri mengurangi porsinya untuk saat ini. Jadi, kalau misalkan kemarin kita boleh agak agresif, mungkin ya ketika rally dari bulan Januari kan, Januari sampai Maret kan IHSG rally terus tuh. Nah, mungkin kita boleh agresif karena memang dia ada tarikan ke atas. Sekarang udah mulai agak ngerem nih. Jadi, aku sendiri cuma pakai 50%-nya. Jadi 50%-nya lagi direm sementara ya sedia buy cash ya. Jaga-jaga kalau misalkan saham yang kita beli itu ya tadi misalkan kita beli dengan metode buy on breakout, misalkan ada potensinya putih pucuk gitu kan ya, kita bisa tambah lagi di bawah. Ya tapi balik lagi dengan money management ya, kita masuknya pelan-pelan kayak gitu. Kita udah ngomongin IHSG nih, udah lumayan gak berasa ya, Koko Cuan ngomongnya sat nih. Ya, jadi waduh iya cepet juga. tapi udah dapat insight-nya udah luar biasa nih ya. Nah, kita coba masuk ke sektor sedikit, kita singgung mengenai sektor ya. Kita bisa lihat ya di Indonesia sendiri kan termasuk weak from ya, kurang efisien sebenarnya marketnya. Dimana banyak saham yang secara fundamental benar-benar good banget, bagus banget, tapi sahamnya ya belum gerak gitu. Tapi kalau dibalik banyaknya saham yang biasa-biasa aja, tapi karena hype driven, karena memang sektor yang mendukung, akhirnya harga sahamnya naik. Nah, kalau kita melihat kondisi indeks harga saham-saham yang ada di Indonesia kurang lebih seperti ini, dan sektor rotation juga bisa dibilang sangat cepat ya. Menurut Koko Cuan, kira-kira sektor apa nih yang bisa dilirik, ya khususnya kita berbicara mengenai investor ya, investasi, kalau misalnya untuk 2022 ini, at least sampai akhir lah, Desember, kira-kira sektor apa nih untuk Koko Cuan? Kalau aku sendiri masih melirik ya sektor batubara. Jadi menurutku sektor batubara itu masih ada potensial upside-nya. Cuma memang kalau misalkan di harganya sekarang ya potensial upside-nya tidak terlalu besar. Kayak gitu. Nggak sebanding lah ketika dia memang masih ngerem misalkan di PTB 2.500, kemudian Doit juga di 300 gitu kan. Kemudian Indi juga sempat di 2.000 ya kalau nggak salah, itu nggak sebanding. Cuma memang masih ada potensial upside-nya sebesar itu. Kemudian sektor yang kedua mungkin yang bisa dilirik adalah memang sektor perkapalan. Balik lagi ini udah jalan teman-teman. Jadi memang potensial upside-nya kecil. Ya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari sektor bank ya, banking, big banks. Ini teman-teman memang balik lagi ini juga udah jalan. Ya cuma teman-teman bisa manfaatkan ketika terjadi dia koreksi teman-teman. Jadi ketika koreksi karena memang teman-teman lihat mungkin bisa lihat aja dari sisi foreign flow, misalkan dari BBNI, BBCA, BBRI, BMRI mereka semua konsisten. Jadi foreign itu konsisten mengakumulasi barang-barang tersebut. Jadi kalau misalkan barang-barang tersebut koreksi ya terus sudah gitu teman-teman tipe yang memang trader santai kayak jangka panjang gitu. Aku sendiri sudah hold BBNI berapa lama? 4 bulan kayak gitu. Jadi udah floating profit lumayan ya agak sabar. Itu memang tipe trader yang memang swing agak jangka panjang kayak gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk buy ketika koreksi kayak gitu. Jadi ketika koreksinya lumayan, misalkan BBNI nyentuh lagi area 9.000, teman-teman bisa manfaatkan momentum tersebut untuk nambah. Kemudian paling itu ya, mungkin ada sektor energi lain yang memang belum jalan. Minyak juga bisa dilirik ya, cuma memang saham minyak Indonesia yang nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu oke gitu. Kalau misalkan aku lihat sendiri dari sisi fundamentalnya. Mungkin memang dari sisi saham call yang belum jalan, teman-teman juga bisa coba lirik tuh saham call yang belum jalan gitu, yang upside-nya masih kecil-kecil, atau misalkan call related itu teman-teman bisa misalnya kayak pengangkutannya ya, pengangkutan batu baranya kayak gitu. Teman-teman kan bisa lirik tuh yang call related seperti itu. Ya. Oke, tadi kan kalau menjelaskan nih ya untuk sektor-sektor yang kira-kira masih menarik ya. Ada tadi big banks juga call ya. Nah, kalau misalnya kita melihat nih belakangan ini ya, mungkin 2-3 minggu ini mungkin banyak banget nih pertanyaan dari netizen dan trader atau investor yang juga baru masuk gitu ya. Banyak yang bertanya seperti ini kok. Misalnya, BBB gimana kok? Agro gimana? Arto gimana? Which is digital bank atau misalnya tech company lah, digital bank. Nah, nih untuk sektor digital bank dan tech stock ini apakah di tahun 2022 harus dihindari atau justru kita boleh buy on weakness atau gimana? Ini kemarin baru juga ya, kalau nggak salah di Nasdaq juga koreksi lumayan, tech company-nya. Kenapa jadi seperti itu? Karena memang ada rumor mau naikin suku bunga lagi, kayak gitu.
Nah, teman-teman bisa ngebayangin memang kalau dari sisi company-company digital, kayak misalkan digital banking dan segala macamnya, mereka kan masih membutuhkan namanya uang untuk ekspansi ya. Mereka ekspansi gimana ya? Dengan cara kayak issue ataupun terbitin hutang, kayak gitu. Kalau misalkan suku bunganya naik ya otomatis suku bunga pinjaman juga akan naik gitu teman-teman. Jadi secara langsung otomatis itu juga akan merugikan mereka. Nah sekarang kita ada di mana posisinya? Sekarang di US atau di Amerika itu teman-teman lihat inflasi berapa persen? 8%. Oh, luar biasa ya. Inflasi 8%. Karena cetak duitnya luar biasa tahun lalu. Kemudian suku bunganya berapa? 0,5%. Nah, jadi sekarang kondisinya adalah inflasinya tinggi banget, kayak gitu ya. Kemudian suku bunga di sana kecil. Akibatnya, salah satu akibatnya adalah dampak positif bagi pasar saham Indonesia, ya duit asing masuk ke sini, ke develop market. Yes, karena kan menawarkan tingkat bunga yang lebih besar, kayak gitu. Kemudian, di sana sekarang lagi berada di tahap apa? Ya, sekarang lagi mulai untuk menaikkan suku bunga nih. Karena nggak mungkin mereka bermain ketika di inflasi 8%, suku bunga mereka ditahan di sini terus. Jadi lama-lama suku bunga juga akan dinaikkan, efeknya apa ke tech company yang sedang growth? Ya otomatis ini juga akan berdampak negatif, kayak gitu. Jadi beban bunga yang mereka tanggung juga akan semakin banyak. Nah, nggak cuma di US ya, di Indonesia juga sama trennya pasti kan, pasti akan menyusul. Memang dari sisi Bank Indonesia sendiri itu belum menaikkan suku bunga. Cuma apakah dia akan tetap menahan suku bunga di angka 3,25? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Karena kalau misalkan ditahan terus ya lama-lama ada foreign outflow dong dari IHSG kita. 3 bulan terakhir foreign inflow itu 65T kalau nggak salah. Dan itu kebanyakan ya ke sektor big bank. Jadi nggak mungkin di IHSG kita juga dia menahan suku bunga di level yang sama. Otomatis nanti juga akan kecenderungan naik. Kayak gitu ya. Kemudian sudah terlihat nih dari pergerakan harga sahamnya, DBYB, ya Arto yang dulu idaman investor asing ya tahun lalu, ketika memang lagi sektor teknologinya lagi naik tinggi, itu kan banyak banget tuh foreign yang akum. Sekarang udah enggak. Sekarang udah, kalau teman-teman lihat pergerakan harganya sudah di bawah MA 200, sudah di bawah MA 50, baru juga jebol supportnya, kemudian BBYB juga kemarin habis ARB, menurutku sih tahun ini bukan tahunnya saham teknologi. Jadi menurutku sih lebih ke bank konvensional. Ya teman-teman lihatlah dari sisi big fund foreign-nya aja ngakumulasi kemana. Teman-teman tinggal ngikut aja. I see. Satu lagi kalau mengenai sektor. Ini ada satu sektor nih yang cukup menarik nih. Kalau kita lihat dari tahun 2020, ketika awal pandemi gitu ya, kan semua saham pada tuh. Akhirnya pelan-pelan mulai recover. Nah, kalau kita lirik ke sektor consumer goods, kita tarik dari tahun 2020 ya, semenjak crash tanggal 24 Maret ya, di 2020 hingga sekarang gitu. Di sektor consumer goods mungkin yang sahamnya mungkin naik, yang lumayan ya paling SIDA doang gitu. Sisanya ICBP nya gitu ya, INDF dan lain-lain itu cenderung sideways atau cenderung malah rugi gitu kalau kita hold dari 9.000 kan. Nah, menurut gimana untuk sektor consumer ini di tahun 2022 khususnya? Kalau sektor consumer, menurutku pribadi itu kayak semacam sektor alternatif lah. Jadi sekarang market itu lagi cenderung memang lebih suka kepada saham-saham yang dari sektor big bank, kemudian komoditas, energi, segala macam. Jadi kalau misalkan memang ada potensi di sektor ini dia akan rebound, cuma memang butuh waktu. Jadi ada rotasi sektoralnya. Dan perlu teman-teman tahu juga beberapa saham di consumer goods kan mereka juga bahan bakunya menggunakan komoditas ya. Nah, jadi otomatis ketika harga komoditasnya naik, ya otomatis margin mereka juga akan semakin kecil. Yes. Dan posisinya sekarang adalah kayak gini nih ekonomi saat ini di Indonesia gitu. Harga bahan baku naik. Nah, apakah dari sisi perusahaan itu bisa menaikkan harga jualnya dan langsung bypass ke consumer? Karena dari sisi konsumen juga baru pulih nih daya belinya, baru mau pulih. Jadi itu jadi problematika juga. Jadi otomatis bisa aja nih perusahaan nahan dulu nih. Gue tanggung dulu deh cost-nya. Nanti ketika daya belinya mulai pulih, baru udah di bypass ke consumer. Jadi kondisinya sekarang seperti itu. Otomatis ya bukan nggak mungkin kinerja beberapa perusahaan dari sektor consumer goods itu juga lagi stagnan sekarang. Itu karena memang beberapa dari mereka juga menanggung. Jadi belum semuanya di bypass lah ke consumer. Karena mereka juga nggak berani kalau misalkan semua harga naik, nanti consumer nggak bisa beli, malah IHSG crash lagi. Kayak gitu kan, takutnya seperti itu. Tadi yang Koko Cuan sempat mention mengenai sektor batubara atau coal ya. Nah, menurut Koko Cuan sendiri nih masih ada upside sedikit ya, masih lanjut gitu. Maksudnya itu apakah kita bermain di short term mungkin 2-3 bulan ke depan atau bisa sampai nih lanjut sampai akhir 2022? Karena kan kalau kita lihat juga
super cycle dari komoditi dari batu bara ini ada gitu ya. Dan cuman memang dari rentan waktu memang lumayan jadi makin mengecil ya. Mungkin yang dulunya 5 tahun jadi 4 tahun, mungkin sekarang bisa jauh lebih singkat lagi. Nah, menurut Koko Cuan apakah bisa sampai akhir tahun 2022 sampai ke awal 2023 apa bagaimana?